Selamat datang kembali di channel Padepokan 1107. Pada sesi kali ini kita akan membahas sekilas tentang filter. Jadi apa itu low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Kita mulai dengan fungsinya dulu. Di dunia elektronika dan telekomunikasi, filter difungsikan untuk menyaring atau memisahkan antara sinyal-sinyal yang diperlukan dan sinyal-sinyal yang tidak diharapkan. Nah, jenisnya tadi ada low pass, ada high pass, band pass, dan band stop. Nah, kita mulai dulu dengan apa yang dinamakan dengan low pass filter. Nah, low pass filter di sini berfungsi untuk meloloskan sinyal yang memiliki frekuensi lebih rendah daripada frekuensi cut off. Nah, di mana di sini cut off adalah titik respon filter, di mana responnya sudah menurun atau berkurang sebanyak minus 3 desibel. Di mana 3 desibel ini berarti dayanya tinggal separuh dari daya yang diloloskan, dari daya sinyal-sinyal yang diloloskan. Ini yang definisi titik cut off atau frekuensi cut off-nya. Nah, di sini adalah half power attenuation. Jadi dayanya tinggal 3/4 dari daya rata-rata yang diloloskan di low pass filter ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang high pass filter. Dari namanya high pass berarti meloloskan yang frekuensinya lebih tinggi daripada frekuensi cut off. Ya, ini adalah contohnya, contoh frekuensi cut off-nya di sini menggunakan 75 Hz. Jadi low cut biasanya dipergunakan untuk saluran mikrofon. Di sini menggunakan mixing console, berarti biasanya untuk menyampur sinyal-sinyal dari banyak sumber. Biasanya salah satu sumbernya adalah mikrofon. Nah, karena suara manusia kadang-kadang tidak ada yang di bawah 75 Hz, maka ada fungsi low cut di mana dapat berguna untuk mengurangi gangguan dengung dari sinyal-sinyal jala-jala listrik. Nah, ini ada slope-nya. Ini slope-nya adalah titik kemiringannya. Di sini adalah 18 desibel per oktav. Jadi oktav itu kalau frekuensinya turun separuhnya, maka redamannya akan bertambah 18 desibel atau energinya atau dayanya berkurang sebanyak 18 dB per oktav. Nah, ini kalau band pass filter, gambar responnya adalah meloloskan dari suatu frekuensi cut off bawah dengan frekuensi cut off atas. Jadi hanya meloloskan frekuensi pada rentang-rentang tertentu saja. Ini berbalikan juga dengan ini. Ini kalau band pass meloloskan, ada lagi satu yang namanya band stop. Di mana band stop tidak berfungsi untuk menyetop atau tidak meloloskan sinyal dengan rentang frekuensi tertentu. Ini frekuensi bawahnya, ini frekuensi atas. Ini gambarnya ada di domain sinyal digital, jadi ada frekuensi kiri dan kanan. Nah, kalau di realnya biasanya yang kita lihat yang sisi kanannya saja. Ini contoh band stop filter, jadi menahan pada frekuensi tertentu saja. Nah, ini ada gabungan beberapa filter. Biasanya kalau di dunia audio atau tata suara dan juga dunia telekomunikasi, tujuannya untuk menyamakan, to equal atau berfungsi untuk menyamakan respon dari suatu sistem supaya rata pada suatu rentang frekuensi yang diperlukan. Jadi kalau di sini ini untuk equalizer untuk sistem tata suara, jadi suara manusia biasanya 20 Hz sampai 20 kHz, maka equalizernya di set pada rentang frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz.
Nah ini ada contoh ini yang grafik equalizer, jadi ada banyak bandpass filter di sini, dan yang di atas ini adalah filter bandpass tapi yang nilainya bisa ditata, faktor kualitasnya, terus gainnya berapa, ini bisa ditata di sini. Nah ini belakangnya ada real time analyzer-nya, nanti kita bahas sedikit. Kita coba masuk ke untuk uji secara realnya ya dengan filter. Jadi kita di sini menggunakan Audacity, software rekaman untuk membangkitkan 3 nada yang nantinya akan difilter. Di sini juga ada software untuk suatu audio mixer yang kita ambil untuk filter dan real time analyzer-nya. Oh, belum. Kita masuk dulu ke Audacity. Nah ini kalau generate, mungkin di sesi sebelumnya sudah ada, jadi kita generate tune, frekuensinya berapa yang akan kita munculkan. Salah satunya di sini 3872. Nah untuk mempersingkat waktu, saya ini contohnya kalau membuat, jadi nanti bentuk gelombangnya apa, sinus, frekuensinya berapa, amplitudonya berapa. Nah di sini saya ambil 0,3 karena nanti ada 3 sinyal. Jadi kalau digabungkan supaya nanti totalnya nggak melebihi 1. Nah ini kalau generate. Kalau mau generate lagi ya monotrack ini, generate lagi. Tune, frekuensinya yang sama. Nah tapi saya ambilkan yang sudah saya preset. Jadi saya resend file di sini. Nah ini ada 3 sinyal suara yang lebarnya masing-masing 1 menit. Di sini ada 242 Hz, ada 968 Hz, ada 3872 Hz. Jadi ini frekuensinya terpisah sekitar 2 oktav. Jadi ini frekuensi tengahnya, ini saya bagi 4 frekuensinya, yang ini saya kalikan dengan 4. Nah untuk melihat hasilnya kita masuk ke ini suatu real time analyzer, ini menggunakan ini mixer apa ya, ini kita menggunakan toolnya real time analyzernya. Nah di sini ada apa? Ini karena nggak ada sinyal, oh ini ada background suaranya, lagunya. Ini saya matikan dulu. Nah, sekarang saya ganti dengan sinyal dari Audacity. Coba ini saya nyalakan. Nah ini akan muncul 3 sinyal. Nah ini sinyalnya nggak rata, ini kayaknya filternya sudah terlanjur aktif. Saya masuk ke mana nih, equalizer harusnya. Nah ini grafik. Wah ini sinyalnya pas. Harusnya min LR udah benar. Hanya saja, oh ini. Nah ini equalizernya saya matikan. Jadi semuanya rata. Ada interferensi dari luar sinyal lewat mikrofon. Nah di sini ada 3 filter. Saya ambil yang low pass filter terlebih dahulu. Ini equalizer saya aktifkan. Yang middle saya off kan, high passnya off. Oh. Nah ini low. Yang 2 juga harus di off dulu. Mana ini tadi sinyalnya sudah kabur duluan. Coba running lagi. Nah ini sinyalnya kurang panjang. Nah ini kalau saya pasang low pass filter ini. Nah ini sinyalnya akan berkurang. Di sini berkurang berapa desibel ini angkanya? Diredam, jadi di sini mungkin ini sekitar 5 desibel, jadi redamannya sekitar 12 ini. Ini kalau saya matikan, nah ini
kalau tanpa filter. Ini kalau low cut-nya, jadi ini high pass-nya aja, jadi dua frekuensi atas ini yang diaktifkan dan yang di bawah ini yang dikurangi. Ini juga bisa juga kalau yang low-nya diperkuat, harusnya dibalik. Wah, ini nanti kita coba lagi, kita lanjutkan dulu saja. Ini rekamannya kurang panjang. Sekarang kita ambil yang frekuensi tengah. Di sini ada ini bisa berfungsi low band stop ini. Kalau band stop berarti menekan pada frekuensi tertentu, dan kalau diperkuat nanti yang frekuensi utama akan naik dan frekuensi yang sekitarnya akan diturunkan. Hanya pada frekuensi tertentu ini saja yang diambil. Ini yang diangkat, ini yang aslinya rata. Ini ada automatic gain controlnya, jadi akan meratakan dengan secara otomatis. Nah, ini kalau diredam. Begitu juga kalau kita melakukan high pass. Nah, ini high selfing. Kok filternya nggak bersahabat? Oh, ini apa? Nah, ini kalau yang tinggi diredam, berarti ini low pass. Terus kalau yang ini, berarti ini yang tinggi, yang filternya ditambah, diangkat, dinaikkan. Tapi biasanya equalizer kalau seperti ini difungsikan sebagai high cut atau hanya untuk meloloskan yang bawah atau low pass filternya. Nah, ini gambaran filter ini contoh terapannya pada filter-filter digital. Nah, mungkin nanti pada sesi-sesi lainnya kita akan coba membahas tentang filter-filter analog, baik yang digunakan untuk frekuensi rendah atau frekuensi audio maupun frekuensi radio. Nah, ini tadi berarti ini untuk kebalikannya ini. Jadi kalau ini yang frekuensi rendah yang diangkat, ini yang frekuensi rendah yang diredam. Ini tadi sumbernya dari ini 3 sinyal suara. Coba kalau di sini saya matikan yang 200. Nah, sinyalnya hilang. Saya matikan yang tengah, hilang. Yang tinggi. Ini untuk generator yang dihasilkan dari perangkat lunak atau software Audacity. Jadi sebagai sumbernya Audacity, ini filter digitalnya ada pada perangkat kerasnya mixer digital, jadi audio mixer digital. Ini untuk software untuk kontrol parameter-parameter filternya, mana yang akan ditambah, mana yang akan dikurangi. Ini tadi gambaran filter. Jadi kalau di dunia radio kadang-kadang memerlukan frekuensi sekian yang harus, frekuensi tengah yang harus diperkuat, maka akan dinaikkan. Begitu juga kalau di hasil modulasi itu biasanya ada, kalau di AM ada lower sideband, ada upper sideband. Jadi kalau mau yang diambil yang lowernya diangkat bisa, atau lowernya diredam bisa. Begitu juga untuk filternya. Jadi misalnya kita mau ngangkat, bukan ngangkat, tapi memband pass. Biasanya ada kalau itu ada di penerima, biasanya frekuensi tertentunya di filter. Jadi hasil biasanya pada penerima radio, ini nanti kita bahas lebih detail di sesi yang lain. Jadi misalnya hasil IF-nya itu yang diperkuat, maka pada frekuensi rendahnya malah yang diangkat, atau lower sideband-nya itu yang diperkuat, yang frekuensi atasnya malahan kadang-kadang diredam supaya mengurangi gangguannya. Jadi yang diambil hanya frekuensi-frekuensi nanti kalau di penerima itu dikenal dengan intermediate frekuensi atau frekuensi tengah sebelum masuk ke detektor. Biasanya dilakukan pada sinyal AM. Nah, itu tadi gambaran dari
fungsi filter. Jadi difungsikan untuk memperkuat atau meredam sinyal dengan frekuensi-frekuensi tertentu. Jadi low pass, high pass, atau band passnya. Ada band pass dan band stop. Nah itu tadi sekilas tentang gambaran filter. Baik, sementara untuk materi filter saya akhiri dulu. Nanti pada sesi-sesi lain kita akan membahas mungkin filter low pass secara lebih detail dan terapan filter untuk penggunaan pada radio. Baik, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Sampai jumpa.